Selamat pagi pemirsa, saya Joy Karen Margareta melaporkan untuk Unila TV. Saat ini, saya sedang berada di gedung Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Hari ini, tepatnya Senin, 21 April 2025, tengah berlangsung kegiatan presentasi Pilmapres Unila tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, para Wakil Dekan 3 dan dosen, serta mahasiswa Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 9.20 pagi yang diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta sambutan oleh Profesor Sunyono MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa terdapat 12 calon mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Lampung yang akan melakukan presentasi, yaitu M. Akwam Nugraha, FMIPA S1 Biologi, Sabil Ramadan, FMIPA D3 Manajemen Informatika, Rival Zaki Rabani, FISIP D3 Hubungan Masyarakat, Risma Amelia, FEB D3 Akuntansi, Norbertus Marcel Prayogi, FK Pendidikan Dokter, Syifa Ramadini, FISIP Ilmu Komunikasi, Rafifa Karimah, FP Agribisnis, Renkaos Tanedi Karnenda, Hukum Ilmu Hukum, Andre Setiawan, FEB S1 Manajemen, Anastasia Citra Negara, FTS 1 Teknik Elektro, Rosa Fatia Zahra, FT D3 Arsitektur Bangunan Gedung, Aulia Rafli Lubis, FKIP S1 Pendidikan Ekonomi. Ya, pada tahun ini komponen yang dievaluasi itu adalah komponen prestasi unggul. Ya, keunggulan dari prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa, kemudian juga komponen dari gagasan kreatif, kemudian juga kemampuan bahasa Inggris. Ya, ketiga komponen itu komponen yang memang harus dinilai sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dikti dalam proses pemilihan mahasiswa prestasi ini. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apakah seberapa penting kegiatan Pilmapres ini bagi pengembangan potensi mahasiswa dan kemajuan Universitas Lampung? Ya, jadi kegiatan Pilmapres ini sangat penting bagi mahasiswa di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena dalam proses ini memang dituntut mahasiswa untuk aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam berbagai bidang. Dari segi akademis, kemudian jadi bidang ilmiahnya, termasuk dengan kegiatan mahasiswa itu sendiri, kemudian juga menjadi sebuah prestasi kinerja bagi Universitas Lampung. Maka Universitas Lampung juga memfasilitasi bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya, ikut berbagai macam kompetisi ataupun ikut di dalam berbagai macam kegiatan, di mana setiap kegiatan tersebut merupakan indikator bagi kinerja untuk mahasiswa yang akan mengikuti proses pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Baik, yang terakhir, adakah saran atau masukan dari Bapak untuk para mahasiswa yang ingin mengikuti Pilmapres di tahun yang akan datang? Ya, kegiatan Pilmapres ini seharusnya memang dipersiapkan dari jauh hari. Dia tidak instan. Oleh karena itu perlu kebijakan yang dilakukan oleh fakultas ataupun jurusan untuk memetakan potensi masing-masing mahasiswa tersebut, pengembangan potensi mahasiswa tersebut agar bisa ikut berkompetisi. Jadi dalam hal ini butuh waktu 2 tahun lah minimal seperti itu untuk menyiapkan, mengembangkan juga untuk menjadi peserta mahasiswa berprestasi. Karena itu tidak bisa instan dalam waktu 2-3 bulan. Itu harus dipersiapkan sejak lama.
Kemudian kemampuan berbahasa Inggris juga ini menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan karena dalam hal kita berkompetisi secara nasional nantinya di dalam proses itu juga ada penilaian kompetensi dalam berbahasa Inggris. Jadi komunikasi berbahasa Inggris ini juga merupakan faktor yang perlu dikembangkan. Selain itu juga perlu adanya pengembangan ide gagasan di dalam mengatasi satu permasalahan di lingkungan ataupun juga permasalahan yang ada di masyarakat. Karena itu ini menjadi sebuah proses yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk bisa mempersiapkan dirinya mengikuti Pilpres yang akan datang. Oke, sebelumnya produk yang saya bawa ini adalah inkubasi bisnis untuk penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Karena saya melihat di lapangan, unemployment rate atau tingkat pengangguran untuk disabilitas pengguna kursi roda itu masih tinggi. Dan potensi mereka untuk jadi wirausaha itu ada sekitar 80%, tapi belum ada lembaga yang menginisiasi dan nge-provide mereka untuk bisa jadi entrepreneur gitu kan. Nah, makanya saya develop inovasi ini untuk helping them, untuk menolong mereka agar mereka bisa lebih independen dalam segi ekonomik dan juga bisa menjadi seorang pengusaha. Oke, selanjutnya bagaimana produk ini dapat memecahkan masalah dari target penggunanya? Oke, untuk memecahkan masalah mungkin seperti yang saya singgung tadi, tingkat pengangguran daripada disabilitas pengguna kursi roda sendiri itu mencapai hampir 4 juta di Indonesia dan potensi mereka untuk menjadi wirausaha juga tinggi dan spesifik segmentation untuk program mereka ini masih minim karena masih banyaknya program yang nge-provide disabilitas itu secara umum seperti untuk tunarungu, tunadaksa dan lainnya. Dan untuk wheelchair user atau pengguna kursi roda ini masih minim dan saya rasa pemecahan masalah yang paling solutif adalah dengan membangun inkubasi bisnis untuk mereka, membangun ekosistem yang relevan dan juga cocok bagi mereka untuk mereka bisa scale up jadi lebih baik lagi. Baik, yang terakhir, bagaimana produk ini dapat berkontribusi pada program studi yang Anda tempuh? Oke, terima kasih. Saya adalah mahasiswa dari ekonomi, dari background-nya adalah manajemen bisnis, dan tentunya ini cukup relevan dengan masalah yang saya angkat, dan dari disiplin ilmu yang saya punya juga, sedikit ilmu yang saya berikan di inkubasi bisnis ini cukup relevan, seperti digital training, digital marketing training, kemudian product development, dan lain sebagainya, dan saya rasa ini cukup memberikan kontribusi yang bagus juga antara studi saya dengan kebutuhan di lingkungan dan permasalahan di lingkungan saat ini. Terima kasih. Oke, jadi aku bawa gagasan kreatif gerakan inklusi itu inovasi kolaboratif, kampanye kolaboratif inovasi untuk membuat lingkungan yang ramah disabilitas khususnya di Lampung. Jadi kita pakai kampanye di sosial media juga buat platform atau forum gitu yang mengakomodasi aspirasi, terus layanan komplain dan juga informasi terkait inklusivitas yang ada di Lampung khususnya gitu melalui platform WhatsApp Bot. Oke, selanjutnya, bagaimana gerakin ini dapat memecahkan masalah dari target penggunanya? Oke, jadi yang mana target kita ini kan masyarakat ya, masyarakat yang mana kita meningkatkan awareness mereka dulu nih dari social media campaign ini gitu. Terus mereka bisa mengakses WhatsApp Bot ini untuk melakukan pengaduan, misalnya mereka melihat ada tempat-tempat yang kurang inklusif gitu untuk teman-teman disabilitas bisa gitu. Dan juga kita melibatkan komunitas disabilitasnya secara langsung yang mana dari melibatkan mereka secara langsung kita bisa meng-create solusinya based on what real needs gitu, apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Baik, yang terakhir, bagaimana Gerakin dapat berkontribusi dalam program studi yang Anda tempuh? Oke, jadi program studi ilmu komunikasi ya yang mana kita menggunakan platform sosial media. Jadi dari berdasarkan jadi kita menggunakan sosial media untuk spreading informasi secara lebih luas gitu. Jadi dengan menggunakan platform ini yang mana penggunanya adalah lebih dari sekitar berapa persen gitu kan, mostly yang menggunakan adalah masyarakat secara luas, khususnya Gen Z itu bisa me-reach audience lebih banyak lagi gitu menggunakan sosial media ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Jakan Margreta beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan melaporkan untuk Unila TV.